Kalau curhat ke AI gitu pernah, tapi nggak sering. Jadi uh, sejauh ini kira-kira kalau buat yang curhat panjang gitu sekitar 3 sampai 5 gitu. Oke, kalau aku sendiri pernah dan cukup sering, karena menurut aku sendiri AI ini tuh membantu aku untuk rilis emosi terlebih dahulu. Khususnya kalau misal aku tuh kayak lagi penuh pikirannya, kayak emosinya lagi ketumpuk banget, aku akan gunain AI ini tuh untuk mengeluarkan emosinya terlebih dahulu. Jadi aku bisa memproses hal-hal atau memikirkan hal-hal ini tuh dengan pikiran dan kepala yang lebih jernih. Sebenarnya kalau misalnya pernah sih sekedar pernah aja ya teman-teman, nggak yang sampai aku terus-terusan kalau nggak ngechat gue meriang atau something, enggak. Tapi kayak cuma sekedar aku tahu dari internet kayak ini ada kayak prompt, coba deh kamu masukin ini buat initiate discussion sama AI itu, jadi kayak oh menarik. Jujur pertanyaan ini tuh juga sebenarnya aku sering tanyakan ke teman-teman aku sendiri, kayak semacam check and balance aku aja untuk ngerasa supaya aku tahu oh apa sih hal tentang diriku yang aku mungkin belum tahu hal dari orang lain. Beberapa alasannya itu tergantung situasi ya. Kayak misal kalau pada saat itu kayak aku butuhnya jawaban yang cepat dan kayak misal tengah malam gitu, itu kan gak mungkin aku tiba-tiba telepon temanku terus mengganggu waktu tidurnya dia. Nah itu biasanya aku memilih ke curhat AI dulu, terus besoknya aku baru cerita ke temanku tuh. Kalau curhat ke teman langsung itu kan teman kita nggak selalu ada di posisi yang bisa menerima atau nggak lagi available buat menerima curhatan kita. Kalau misalnya curhatan kita tentang yang sedih-sedih atau galau-galau gitu, energinya kan pasti keserap ke teman. Dan mungkin kita juga bisa lebih ngerti ekspresinya. Jadi kalau kita curhatnya in real life, kita bisa lihat nih temen ini kelihatan kayak tulus apa enggak. Jadi waktu itu aku milih curhat ke AI itu biar nggak bisa melihat itu gitu. Jadi kayak AI kan menurutku netral ya. Jadi nggak kenal aku siapa, nggak tahu aku orangnya gimana. Jadi lebih ke fokus ke ceritanya. Iya, baik. Ya, fenomena curhat AI ini sebetulnya marak ya sekarang ya, tidak hanya di remaja dan anak muda, sebenarnya di milenial pun juga terjadi gitu. Nah, jadi kalau dari yang saya lihat dan beberapa penelitian yang saya baca, memang AI itu menyediakan dukungan secara emosional dan kognitif ya. Dan di sini kemudahan akses itu sebetulnya yang mendorong kita untuk terdorong curhat di AI gitu. Karena kan AI ini ada tersedia gitu ya 24 jam 7 hari dan kita akan sangat mudah mengaksesnya dan juga sangat murah seperti itu, bahkan bisa saja tanpa biaya, dan halangan untuk mengaksesnya tuh hampir tidak ada kalau misalkan kita terakses dengan teknologi. Nah, jadi dengan layanan atau bukan layanan ya, dengan dukungan yang diberikan dan dengan kemudahan itu akhirnya banyak orang terdorong curhat nih ke AI, walaupun sebenarnya kita tahu bahwa mereka itu bukan, AI ini bukan manusia gitu ya. Dan di sini selain itu tidak ada barrier juga ya. Kalau AI itu kan kita tidak ada resiko-resiko penolakan misalnya. Terus kemudian tidak ada juga resiko untuk misalkan dijudge gitu ya. Seperti misalkan ada resiko ketika kita cerita dengan manusia. Nah, jadi kemudahan-kemudahan itu yang akhirnya mendorong kita untuk bisa curhat ke AI, walaupun kita tahu bahwa AI itu bukan manusia. Dan tentu saja terakhir, manusia itu kan memang butuh support sosial ya, dukungan sosial. Jadi kalau misalnya seseorang itu merasa dukungan sosial dari orang-orang di sekitarnya mungkin tidak cukup, dia akan berusaha untuk mencari ke platform lain atau ke tools lain seperti AI. Ini seperti itu. Ya, jadi melengkapi dari Bu Bacan juga ya tentang kemudahan akses dan lain sebagainya. Menggunakan AI itu juga merupakan salah satu bentuk dari cognitive offloading begitu ya, bahwa manusia itu akan cenderung untuk mengurangi beban-beban kognitifnya dengan bantuan teknologi, ya misalnya dengan menggunakan AI, kalkulator, dan lain sebagainya. Itu adalah contoh sederhananya. Kemudian juga yang menarik adalah bagaimana kalau ketika kita curhat ke AI itu kita tahu kita kan selalu mendapatkan validasi. Jadi ada sense of predictability juga gitu ya. Kalau kita curhat ke orang kan kita tidak tahu responnya nanti akan seperti apa. Tapi kalau ke AI kita tahu kita kan selalu mendapatkan validasi yang kita mau begitu. Nah akhirnya validasi-validasi ini membentuk asosiasi di otak kita. Kita mengasosiasikan AI akan selalu memberikan respon yang baik gitu ya. Dan lama-lama itu akan jadi pola berpikir yang instan.
Dan akhirnya ketika ada masalah, oh ya sudah, daripada cerita ke orang yang tidak bisa aku prediksi, lebih baik cerita ke AI saja, seperti itu. Kemudian juga pengaruh mengapa orang menggunakan AI itu bisa ditinjau dari perspektif eye-face gitu ya, atau interaksi antara personality, affect, cognition, dan executive function. Jadi memang ada karakteristik kepribadian tertentu yang bisa berpengaruh pada penggunaan AI, misalnya orang-orang yang mungkin neurotismenya lebih tinggi begitu ya. Kemudian dia juga dominan merasakan emosi yang cemas dan lain sebagainya. Kemudian secara kognitif dia juga mengalami banyak kekeliruan berpikir, kurang percaya diri terhadap kemampuan pengambilan keputusan, dan lain sebagainya, akhirnya mempengaruhi fungsi eksekutifnya dan membuat dia lebih cenderung untuk menggunakan AI. Nah, seperti itu. Ya, kalau lega itu dalam jangka pendek pasti merasa lega ya, itu karena itu kan sesuatu yang sifatnya instan begitu ya. Nah, tapi apakah dalam jangka panjang akan menimbulkan perasaan lega yang sama? Itu menurut saya belum tentu begitu. Karena perasaan kelegaan, merasa berhasil menyelesaikan masalah ini tidak datang dari proses yang seharusnya gitu ya. Bahwa kan seharusnya kita berkembang sebagai manusia itu kan memahami ya masalahnya tuh apa gitu, kita memaknai, kita memikirkan solusinya, kita berani menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan gitu. Nah, tapi dengan adanya AI ini proses-proses itu seperti terpotong begitu ya istilahnya ya. Jadi apakah ini akan menimbulkan masalah jangka panjang? Saya rasa iya gitu. Karena bisa jadi akan mengurangi kemampuan berpikir kritis, kemampuan untuk bisa menghadapi masalah gitu ya, bahkan kemampuan untuk bisa menghadapi emosi negatif. Nah, seperti itu. Itu mungkin kalau tahu contohnya sempat viral itu saya pernah nyimak ya di X ya. Itu Gemini kan bisa edit AI dengan foto orang yang sudah meninggal itu ya. Gitu. Nah, itu sebenarnya memang saya paham itu adalah bentuk coping mekanisme mereka ya, tapi ketika itu jadi sesuatu yang dibiasakan gitu, itu kan membuat orang tidak terbiasa untuk mengolah kesedihan yang sebenarnya mereka alami gitu. Jadi solusi instannya ya udah pakai AI aja untuk edit fotoku dengan keluargaku misalnya sudah meninggal gitu. Tapi bagaimana proses berdukanya dan kesedihannya dan lain sebagainya itu tidak terekspresikan dengan baik gitu. Iya, kalau di curhat ya, konteks curhat dengan AI, saya sepakat nih dengan Bu Andini. Jadi ada batasan di mana kita bisa mendapatkan manfaat dari situ, tapi kita tidak bisa menggantungkan diri terlalu berlebihan juga gitu ya dengan AI. Jadi kalau secara jangka pendek untuk kita berusaha untuk gimana ya mendapatkan dukungan secara emosional dan kognitif, mencoba untuk mengurai pikiran dan misalkan kita lagi buntu, bisa saja gitu kita sebetulnya meminta pendapat AI gitu ya. Tapi hati-hati karena sebenarnya AI ini bisa jadi pisau bermata dua gitu. Kita bisa memanfaatkan sebagai tool, sebagai alat untuk membantu kita. Tapi kalau misalkan kita menggunakannya secara berlebihan dan bahkan menganggap bahwa AI ini menjadi pengganti manusia atau orang yang bisa memberikan kita support atau bahkan pengganti profesional kesehatan mental, itu yang berbahaya gitu. Jadi ketika kita menggunakan AI curhat dan kita hanya menggunakan AI ya untuk tadi mencoba untuk merilis emosi atau membantu mencoba mengatasi masalah kita, akhirnya kita juga akan mendapatkan sebuah solusi yang sebetulnya tuh semu gitu. Jadi kita merasa oh ini tuh sudah selesai loh masalahnya, sudah divalidasi nih sama AI. Padahal mungkin masalah-masalah kita atau masalah-masalah emosi yang belum kita kelola dengan baik ini belum selesai gitu. Jadi kalau dari saya ya AI ini bisa gitu ya jadi tools untuk membantu, tapi jangan sampai kita menggantikan peran manusia di sekitar kita, peran proses yang kita harus jalani, dan peran profesional kesehatan mental. Ya ini salah satu yang penting ya, tidak bisa AI menggantikan peran profesional kesehatan mental. Bahkan untuk diagnosa klinis dan lain-lain itu sangat tidak bisa digantikan oleh AI. Begitu kira-kira. Misalkan seseorang ini sudah tadi ya terlalu bergantung ke AI, apa-apa AI, dan akhirnya menjadi kebiasaan juga, ini yang cukup perlu diwaspadai gitu. Jadi memang kita sekarang kan hidup di era teknologi ya, bahkan sebelum ada AI saja sebenarnya teknologi sudah mengubah bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Jadi ketika misalkan ada HP, fenomena misalkan pubbing gitu ya, kita fokus ke HP kita bahkan ketika teman-teman kita ada berada di dekat kita. Jadi ketika ada AI pastinya akan mengubah pola-pola perilaku manusia yang sebelumnya juga sudah terdisrupsi dengan teknologi. Nah, tapi memang di sini yang perlu digarisbawahi adalah kita perlu mengembangkan ini ya literasi digital yang baik gitu. Jadi bagaimana sebenarnya AI itu lagi-lagi
kita anggap sebagai tools. Kalau misalkan sudah terlalu berlebihan, terlalu bergantung, ya akan bisa saja gitu ya menimbulkan resiko bahwa akhirnya kita merasa tidak perlu orang lain, kita sudah punya AI gitu. Kita tidak perlu tadi curhat misalkan ke orang terdekat kita, ke keluarga atau ke teman, ya kita cukup menggunakan AI saja. Nah, ini yang sebenarnya harusnya tidak terjadi. Tapi memang kita juga bisa sebetulnya memanfaatkan AI ini tadi ya sebagai tools. Jadi kalau misalkan kita ngomongin tentang apakah hubungan sosial kita bisa berubah ketika kita memanfaatkan AI, jawabannya tergantung sebagaimana kita menggunakan AI tersebut. Kalau misalkan kita bisa membatasi diri bahwa AI ini adalah tools, itu akan membantu. Tapi kalau misalkan kita sudah terlalu berlebihan, pastinya akan ada hubungan-hubungan sosial atau koneksi sosial yang akhirnya terkorbankan gitu dari situ. Oke, dari saya seperti itu. Saya sepakat dengan Bu Bacan ya bahwa memang perlu ada batasan ya sejauh mana sih kita menganggap AI itu apakah sebagai tools atau sebagai teman begitu ya. Tapi prinsipnya adalah sebaik-baiknya komunikasi dengan AI ataupun komunikasi di ruang siber ya. Komunikasi yang paling bisa memenuhi kebutuhan kita sebagai manusia itu adalah komunikasi tatap muka gitu. Karena dengan adanya komunikasi tatap muka, kita bisa melihat adanya ekspresi, ada gestur, dan lain sebagainya gitu ya, ada intonasi. Nah, itu yang sebenarnya justru malah lebih bisa memaknai komunikasi kita gitu ya. Jadi bukan hanya kontennya, tapi bagaimana pesan itu disampaikan. Nah, dan mungkin ini yang missing dari AI juga begitu ya. Nah, itu missing dan akhirnya bisa jadi ada tergantungan juga begitu ya pada AI ketika sebenarnya respon yang diberikan AI itu juga bukan respon yang bermakna begitu ya. Karena kehilangan sisi-sisi kemanusiaan yang bisa kita dapatkan dari interaksi tatap muka begitu. Nah, persoalannya adalah generasi Gen Z mungkin ya dan generasi Alpha itu sudah terbiasa dengan pola interaksi yang seperti itu, apalagi yang tumbuh di era COVID begitu ya. Sudah terbiasa berinteraksi lewat media sosial dengan AI dan lain sebagainya gitu. Ketika sebenarnya interaksi yang paling baik itu adalah interaksi dengan manusia gitu. Jadi saya sepakat bahwa tergantung penggunaannya begitu ya dan memang dibutuhkan literasi gitu. Dan karena saya juga psikolog ya, jadi memang ada potensi sebenarnya bahwa psikolog itu bisa tergantikan oleh AI begitu. Karena sekarang mulai muncul juga diskursus bahwa daripada curhat ke psikolog bayar mahal mending ke AI aja gratis begitu ya. Nah, itu tapi di sini memang ada kekeliruan dalam memahami ya bahwa konseling itu kan tidak hanya proses bercerita dan divalidasi ya, tapi juga ada proses intervensi di sana, ada proses perubahan pola pikir, perubahan perilaku dan lain sebagainya. Itu tentu saja tidak bisa difasilitasi oleh AI begitu. AI mungkin mampu menenangkan kita dalam hitungan detik, tapi hanya manusia yang bisa menemani proses yang membuat kita tumbuh, pulih, dan benar-benar memahami diri sendiri. Teknologi dapat membantu, namun koneksi manusia tetap menjadi ruang paling aman untuk merasakan, bercerita, dan membangun kekuatan emosional. Jika emosi adalah hal yang paling manusiawi dalam diri kita, apakah kita ingin menyerahkannya kepada mesin? Tulis jawaban kamu di komentar.